Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan manajemen analisis yang saya kerjakan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, sistem produksi. Sistem produksi adalah suatu gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan tertentu. Dengan kata lain, sistem produksi adalah sistem integral yang memiliki komponen struktural dan fungsional perusahaan. Komponen struktural terdiri dari bahan, peralatan, mesin, tenaga kerja, informasi, dan lain-lain. Kemudian, komponen fungsional terdiri dari perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan hal lain yang berhubungan dengan manajemen. Selanjutnya, ke proses produksi adalah integrasi sekuensial dari tenaga kerja, material, informasi, metode kerja, dan mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan yang kompetitif di pasar gas price. Masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. B. Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur. Data tersebut berisikan informasi tentang tanaman singkong secara umum, tanaman singkong jenis Caseta, UJ5, dan sistem produksi. Masuk ke selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi singkong. Singkong, Manihot esculenta, tumbuhan jenis umbi akar. Singkong merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok, penghasil karbohidrat, dan daunnya sebagai sayuran. Selanjutnya, syarat tumbuh singkong. Singkong memerlukan curah hujan berkisar 150-200 mm di 1-3 bulan masa tumbuhnya, kemudian 250-300 mm pada 4-7 bulan, dan 100-150 mm pada fase menjelang dan saat panen. Suhu udara minimal bagi tumbuhnya singkong sekitar 10 derajat Celcius. Kelembapan udara yang baik untuk tanaman singkong berkisar antara 60-65% dengan kebutuhan cahaya sekitar 10 jam per hari. Selanjutnya, mengapa saya memilih jenis singkong Acesa? Karena singkong ini mampu berproduksi tinggi dan memiliki kadar pati yang tinggi, sehingga singkong jenis ini mampu lolos dari potongan refraksi. Dalam hal ini, potongan refraksi yang dimaksud adalah potongan yang dilakukan oleh pabrik singkong, tetapi dalam hal ini lebih rendah ketimbang jenis singkong yang lain. Selanjutnya, menginventarisasi sumber daya. Langsung lanjut ke kebutuhan bibit. Dihitung dari luas lahan 1 hektar, dibagi jarak tanam, dikali tanaman per lubang, yaitu 10.000 dibagi 0,4 dikali 1 bibit, sama dengan 15.625 bibit per 1 hektar. Selanjutnya, ini adalah tabel-tabel yang digunakan dalam menginventarisasi sumber daya. Yang pertama, tenaga kerja, yaitu 100 orang dengan total biaya 140 juta. Bibit singkong 435 ikat dengan biaya total 4.350. Ikat dalam hal ini, dalam bibit ini adalah satu ikatnya itu berisi 40 batang. 40 batang singkong memiliki panjang 2 meter yang menghasilkan 10 potong dengan ukuran bibit 20 cm. Jadi, per hektarnya memerlukan 15.625 dikali 10, yaitu 156.250 bibit potong. Kemudian lanjut ke pupuk yang membutuhkan 7.000 kg untuk 10 hektar dengan 2 kali pemupukan, dengan biaya yang dibutuhkan 93.800.000. Sewa traktor dengan 2 kali pengerjaan. Yang pertama, membuat gulutan kasar
Yang kedua yaitu lajur, agar mempermudah penanaman. Dengan membutuhkan biaya 10 juta, sprayer punggung 10 dengan harga satu sprayer punggungnya yaitu 300.000, dengan total biaya membutuhkan 3 juta rupiah. Kemudian cangkul 10 dikali 50.000, 15.000. Herbisida 100 liter, yang artinya 10 liter per hektar, dengan harga 60.000 per liternya, yaitu 6 juta dan lain-lain 10 juta, dengan jumlah 267.650.000. Lanjut ke biaya dan penerimaan usaha. Penerimaan usaha 156.250 tanaman. Satu batang singkong menghasilkan berat kira-kira 10 kilo. Kurang lebihnya, bahkan bisa lebih karena singkong kasesa yang dipanen 1 tahun dengan umur sekitaran 10 sampai 12 bulan. Yang artinya bisa lebih dari 10 kilo. Tapi kita ambil rata-rata 10 kilo. 156.250 tanaman dikali 10 kilo yang menghasilkan 1.562.500 kilo. Dengan harga singkong, harga tertinggi yaitu 1.500, potongan rafaksi pabrik 500%. Dengan hasilnya adalah 1.484.375. Ini sudah dipotong dengan potong rafaksi pabrik tadi itu. Kemudian langsung dikali dengan harga singkong 1.500 sama dengan 2.226.562.500 dikurang dengan biaya produksi tadi 267.650.000 menghasilkan 1.958.912.500 di seluruh bentuk keuntungan. Selanjutnya adalah menghitung RC rasio dan BC rasio. Dalam hal ini usaha singkong kasesa dengan lahan 10 hektar dapat dikatakan layak karena RC rasio menghasilkan 2,10 dan BC rasio menghasilkan 1,10, yang artinya kedua perhitungan tersebut dapat dikatakan layak. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan, dapat saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.